Ya, Anda masih kembali lagi bersama kami di Dialog Siang dan di TV Tani. Ini pemirsa masih bersama Ibu Insinyur Baswarsiati MS, yaitu peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, dan Ibu Risa Ulil Fitri ASP, peneliti BPTP Jawa Timur, dan masih membahas tentang Proliga Cabai seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sih teknologi produksi lipat ganda tanaman cabai dan juga mungkin tahap-tahapnya ya Ibu, seperti itu ya. Nah, kita ada slide dari BPTP Jawa Timur juga tentang Proliga dan juga hama dan penyakit seperti itu ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dari Mbak Risa, hama dan penyakit dari mungkin teknologi ini sendiri nih, apa saja sih yang bisa menyerang seperti itu? Jadi hama dan penyakit pada tanaman cabai ini menyerang pada semua fase pertumbuhan. Jadi tanaman cabai ini mengalami empat fase pertumbuhan. Yang pertama adalah fase vegetatif, di mana pada fase vegetatif ini hama dan penyakit yang paling banyak menyerang pada fase vegetatif dan fase berbunga yaitu hama trip, tungo, sama hama kutu. Ketika hama ini dia sangat rentan dia sangat mudah menyerang pada saat tanaman berbunga. Biasanya bunganya nanti akan menjadi kering dan gugur. Kemudian pada fase ini juga ada hama virus. Hama virus ini biasanya ditularkan oleh vektor kutu kebul. Kemudian pada fase bukan sebelumnya. Kemudian pada fase saat berbuah dan fase berbuah ini hama yang patut diwaspadai adalah hama lalat buah, ulat, kemudian hama lalat buah, ulat, sama hama antraknos, kemudian busuk buah. Itu yang sangat ditakutkan ketika sudah berbuah, karena buah cabai itu ketika sudah terserang lalat, ada luka, dia pasti akan mudah untuk jatuh. Dan kalau sudah jatuh pasti busuk. Dan kebanyakan para petani biasanya dalam melakukan pengendalian, mereka hanya untuk mengendalikan hamanya, sedangkan buah-buah yang sudah jatuh itu dibiarkan karena itu menjadi sumber inokulumnya. Kemudian memang buah yang busuk yang jatuh itu tadi bisa menyebabkan sumber inokulum lain, gitu, seperti itu ya? Menyebabkan hama lagi. Ya, karena kan kalau lalat buah itu kan dia menjadi larva. Larvanya nanti ketika jatuh di tanah dia akan bertelur. Nanti gitu, nanti menjadi hama lagi. Yang slide barusan kita tampilkan itu tadi itu gejala. Ini contoh produksi lipat ganda Proliga ya. Harapannya capai produksi di atas 15 sampai 20 ton. Ini hasilnya ini macam-macam varietas milik Badan Litbang Pertanian. Itu yang perlu dicoba oleh petani karena produktivitasnya ada yang lebih dari 20 ton ya. Kemudian ada varietas kencana, cabai merah kencana. Itu cabai keriting, itu bisa tahan genangan, tahan banjir itu. Itu dicoba ya? Iya, bisa ya seperti itu. Jadi macam-macam varietas cabai yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Pertanian seperti itu. Yang selanjutnya? Selanjutnya itu juga gambar VUB cabai, varietas unggul baru cabai, seperti ini. Nah, itu varietas lingga yang kelihatan buahnya penuh, itu umur produktivitasnya sekitar 14 ton per hektar. Kemudian yang sebelah kanan itu varietas Ciko yang kami coba di Malang dan Blitar. Ini tanamannya pendek dan kekar, saya nyebutnya pendekar ya, pendek dan kekar, jadi nggak perlu ajir. Tuh, produktivitasnya bisa 20 ton per hektar. Dan umurnya genjak, Mbak. 80 hari sudah mulai panen. Ya, itu varietas Ciko. Selanjutnya? Selanjutnya. Ini memang hanya cabai merah besar atau ada juga cabai rawit seperti itu? Yang hari ini kami paparkan cabai merah besar. Iya, tapi Proliga ini bisa dicoba ke cabai rawit juga.
artinya seperti itu. Tapi untuk yang kali ini baru dilaksanakan untuk cabai merah besaran. Nah, ini yang fase-fase yang tadi ada fase vegetatif, ada fase saat berbunga. Nah, pada saat fase kedua fase ini yang harus diwaspadai itu adalah hama trip sama kutu. Biasanya hama trip dan kutu ini dia bersembunyi di balik daun. Kebanyakan petani tidak mengetahuinya. Nah, itu karena apa? Hama ini dia nanti menyebabkan bunganya menjadi gugur dan tidak jadi berbuah. Kemudian kalau kutu-kutuan tadi dia sebetulnya menjadi vektornya pembawa virus yang nanti virus ini akan terbawa hingga saat panen dan menurunkan produksi. Nah, ini contoh gejala-gejala. Kalau ini itu tadi ini gejala hama dan penyakit. Untuk yang gambar pertama itu salah satu contoh gejala tanaman cabai yang terkena virus Gemini. Yang gambar kedua itu tanaman cabai yang terserang busuk buah. Ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga itu tanaman buah cabai yang sudah terkena antraknos atau biasanya petani menyebutnya dengan patek. Ini disebabkan oleh jamur. Kalau yang ketiga ini lalat buah. Lalat buah ini nantinya akan menyebabkan buah-buah akan jatuh sebelum masanya. Karena apa? Lalat buah ini akan meletakkan telurnya di ovipositor dari lalat buah ini akan meletakkan telur di dalam buah cabai. Kemudian nanti telurnya ini berkembang menjadi larva yang menyebabkan buah cabai nanti akan jatuh dan busuk. Gitu. Nah, ini salah satu contoh pengendalian hama dan penyakit, yaitu dengan cara pemberian imunisasi menggunakan daun pagoda atau daun bayam. Ini fungsinya untuk meningkatkan gen ketahanan yang ada di dalam tanaman, sehingga tanaman itu tidak mudah terserang oleh hama maupun penyakit. Cara ini daunnya diapakan? Jadi daun pagoda atau daun bayam ini diambil bagian daunnya aja, tulang daunnya dibuang. Kemudian diambil sebanyak 25 gram. Setelah diambil 25 gram ditumbuk halus dan ditambahkan dengan bufur fosfat sebanyak 75 mili. Setelah ditambahkan kemudian disaring. Setelah jadi ekstrak baru ditambahkan dengan karborundum ukuran 600 mes yang fungsinya untuk melukai daun tanaman cabai agar ekstrak daunnya ini tadi masuk ke dalam secara sistemik ke dalam tanaman, sehingga nanti gen-gen pertahanan yang ada di tanaman ini meningkat sehingga tanaman tidak mudah terserang oleh hama dan penyakit, terutama untuk virus Gemini. Ini mungkin bisa dicoba ya untuk inovasi tadi ya Ibu ya, mungkin juga untuk mengurangi penggunaan pestisida dan lain-lain, seperti itu bisa menggunakan daun apa tadi? Daun pagoda dan juga bayam seperti. Nah, ini sedang melakukan ini pengkerodongan, Mbak. Jadi pesemaiannya itu sehat, diawali dengan juga bibitnya tadi dikerodong pakai kasa seperti itu. Jadi terjaga dari serangan UPT dari luar. Harapannya begitu. Sederhana sebenarnya. Kalau petani kebanyakan kan hanya dibiarkan begitu saja, itu kan ada yang gambar yang dibiarkan seperti itu hanya dikerodong. Itu juga untuk mengendalikan hama penyakit juga seperti kemudian itu. Juga dipasang yellow trap di dalamnya situ tadi untuk trap kuning. Itu gambar bunga pagoda. Jadi yang mungkin teman-teman itu ya. Kalau daun bayam duri itu kan banyak di sekitar kita sebagai gulma. Ternyata itu mampu untuk mengendalikan hama penyakit juga seperti itu. Nah, ini gambar pangkas pucuk ya Bu Risa ya. Jadi sebelum ditanam, pucuknya daun cabai umur 4 minggu itu dipotes, diputil gitu dengan tangan kita, supaya percabangannya lebih banyak. Nah, dengan memangkas pucuk sekali ini tidak perlu mewiwil lagi pada saat pemeliharaan. Kan yang ruwet itu mewiwil atau membuang daun-daun tunas air dari cabai.
Dengan dipangkas pucuk ini cabang tersier, tempat di mana bunga muncul itu akan menjadi banyak. Oke, jadi hasilnya juga akan lebih banyak seperti itu. Kami mencoba menghitung itu yang dipangkas pucuk itu tunas tersiernya bisa muncul sampai lebih dari 100. Jadi diperkirakan kalau 100 jadi bunga semua. Kalau pemupukannya bagus, terus terkendali OPT-nya, jadi bunga semua dan jadi buah, kan berarti 100 buah per tanaman. Kalau per gramnya bisa per buahnya bisa 9 gram, harapannya kan satu tanaman bisa menghasilkan 10 kilo. 1 kilo. Maaf, itu Mbak Putu. Oke, ini ya hasil panennya yang di Blitar seperti itu. Itu memang cukup banyak dan juga hasil panennya juga bagus-bagus seperti itu. Bagus ya, Bu, Mbak. ya? Alhamdulillah kemarin tuh di Blitar nanamnya di musim kering kerontang ya. Alhamdulillah bisa bagus. Di Malang di Karangploso kebetulan pelaksanaannya ya di Bocek itu juga di musim kemarau ya, bulan Juni itu yang kekurangan air. Alhamdulillah serangan Gemini virusnya berapa Mbak Risa? Masih di bawah ambang kendali, di bawah 3,3%. Jadi masih bagus gitu ya? Bagus, tuh, sampai 10 kali panen. Dan alhamdulillah juga harganya juga lumayan. Terjangkau yang gitu ya? Tahun kemarin kan hanya panen per kilo hanya 9.000, 6.000, kemarin bisa 25.000, pernah 25.000, pernah 15.000, jadi fluktuatif. 10 kali panen tuh harganya hampir tiap hari bergerak terus ternyata harga cabai. Oke, tadi hasil mungkin dari percobaan teknologi ini sendiri dan juga tadi sudah ditampilkan juga hasilnya bahwa hasilnya juga cukup baik seperti itu ya Bu ya, dari hasil dan juga cara penghilangan hama dan penyakitnya juga tadi sudah ditampilkan di slide, dan juga tadi bagaimana cabai-cabai yang terkena hama seperti itu akan jadi seperti apa juga sudah ditampilkan di slide seperti itu ya. Nah ini untuk penanganan dari hama ini sendiri kan ada banyak macam hama gitu ya yang bisa menyerang cabai ini sendiri. Itu penanganannya bisa satu penanganan bisa untuk menghilangkan beberapa hama, atau memang satu hama penanganannya beda-beda seperti itu? Jadi gini, pada intinya pengendalian itu tidak langsung ketika ada hama baru kita kendalikan. Pengendalian itu ada 2 tahap, secara preventif dan kuratif. Kalau secara preventif biasanya kalau hama biasanya dengan cara yang pertama menggunakan persemaiannya harus sehat dulu. Kemudian pengolahan tanah harus paling tidak 1 bulan sebelumnya. Kenapa 1 bulan? Agar larva-larva dari ulat-ulat tadi yang bersembunyi di dalam tanah, dia akan terpapar sinar matahari dan akhirnya akan mati. Kemudian selain bisa dengan pengolahan tanah, bisa juga dengan penanaman tanaman barier seperti jagung. Itu juga bisa menghalangi agar hama tidak menyerang tanaman cabai kita. Kemudian juga bisa dengan menggunakan yellow trap gitu. Untuk hama yang paling berbahaya sendiri nih untuk khususnya tanaman cabai ini sendiri yang memang benar-benar harus diwaspadai untuk para petani sendiri, ini apa sih Mbak? Kalau hama yang paling berbahaya ketika pada saat fase berbunga, kita harus mewaspadai hama trip itu tadi, karena dia akan menyebabkan biasanya tidak jadi berbuah, bunganya akan menjadi gugur. Tapi ketika pada fase berbuah, hama yang patut diwaspadai biasanya lalat buah sama ulat. Itu yang paling banyak, karena buah cabai ketika ada lukanya sedikit, dia akan jatuh. Itu yang patut diwaspadai. Jadi memang sedikit saja ada cacat pada cabai itu sendiri akan jatuh. Tidak jadi dipanen seperti itu ya. Buahnya tidak akan bisa jatuh. dipanen. Selain itu juga ini kondisi unsur hara di dalam tanah, juga unsur hara yang ada di tanaman yang sudah kita berikan itu juga harus sesuai Mbak, itu supaya bunganya tidak mudah rontok dan sebagainya itu. Jadi
pupuk organik itu harus diberikan dari awal ya, sebanyak 20 ton per hektar. Harapan kami pupuk organik yang sudah matang, yang sudah berupa kompos, bisa ditambahkan dengan trichokompos, trichoderma itu atau trichoderma cair 50 kg per hektar. Kemudian pupuk dasar bisa pakai super fosfat SP36 seperti itu. Dan selanjutnya ada NPK dan sebagainya. Cuma petani pada umumnya kan pemupukan itu berselang tiap minggu memupuk dengan kocor istilahnya. Jadi pupuk dilarutkan dulu dalam air terus dikocor seperti itu. Kalau kami yang kami berikan saran ke petani sebenarnya itu kan dengan pengocoran itu setiap minggu biaya tenaga kerjanya juga tinggi. Kami cukup memberikan 2 kali, yaitu pupuk NPK sebagai pupuk dasar itu 500 kilo per hektar, sama nanti setelah umur sebulan kita berikan pupuk NPK 500 kilo juga, seperti itu. Berarti memang tidak perlu terlalu sering, tetapi yang penting cukup seperti itu ya. Seperti itu. Cuma kandungan unsur boron, kemudian kalium, KNO3 merah atau putih itu juga akan meningkatkan kualitas buah, Mbak. Memang diperlukan. Jadi seperti itu. Menata agroekosistem pertanaman cabai supaya bisa berbuah dengan produktivitas tinggi dan sehat, itu Mbak Putu. Oke, itu tadi kita akan lanjutkan lagi pemirsa seperti apa teknologi produksi lipat ganda tanaman cabai atau Proliga Cabai setelah yang satu ini tetap di Dialog Siang.